Ada pertanyaan, ya Ustadz, benarkah anggapan apabila seseorang yang berwakaf misalkan ke masjid dalam bentuk barang yang sifatnya tidak permanen seperti karpet, mushaf, yang lain-lain yang sifatnya tidak permanen. Nah, jika barang tersebut sudah diganti oleh pengurus masjid, maka pahalanya sudah terputus alias tidak didapatkan lagi oleh yang pewakaf. Nah, berangkat dari sini maka orang yang ingin berwakaf ternyata berlomba-lomba atau pilih-pilih yang bisa tahan lama. Apakah seperti itu Ustaz pemahamannya? Memang demikian, ya. Yang harus kita wakafkan adalah yang bagaimana yang kita wakafkan itu adalah yang digunakan terus-menerus. Adapun yang digunakan untuk sementara waktu, ya pahalanya juga sementara waktu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh penanya tadi. Ya, apalagi di zaman Nabi memang tidak ada karpet. Maka dari itu, kalau misalnya dia lebih memilih untuk bangunannya karena itu lebih lama, silahkan, gak masalah. Ya, tapi kalau misalnya ada orang yang menganggap, saya mau ya karpet, gak apa-apa. Selama karpet ini dipakai, berapa banyak kaki-kaki yang memakai karpet ini untuk sholat, berapa banyak pula itu yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kebaikan, ya. Namun tentunya kita jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun juga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kamu dari api neraka walaupun hanya dengan berinfak setengah kurma. Kata para ulama, kita tidak tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke surga. Bisa jadi amalan yang kita anggap remeh itu yang memasukkan kita ke surga. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat, kata Rasulullah, "Ra'aitu rajulan fil jannah yataqallabu fil jannah." Aku melihat ada seorang laki-laki mondar-mandir di surga hanya karena batang pohon yang ia singkirkan dari jalan. Batang pohon, bayangkan. Hanya karena batang pohon yang ia singkirkan dari jalan, gara-gara itu dia masuk surga. Allahu Akbar. Mungkin kita juga pernah mendengar kisah seorang pelacur yang masuk surga dan yang diampuni oleh Allah hanya karena gara-gara memberi minum anjing. Anjing memberi minum hanya sekali, padahal itu ya anjing yang sangat kehausan. Lalu si pelacur ini masuk lagi ke sumur, dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia naik lagi, lalu dia berikan ke anjing itu. Lalu si anjing pun bisa minum, maka Allah berterima kasih dan Allah mengampuni dosanya. Jadi kita tidak tahu amal mana yang bisa memasukkan kita ke surga. Bisa jadi amal yang kita anggap remeh itu yang memasukkan kita ke surga. Maka dari itu, ya ketika kita milih ingin yang ini, itu hak Anda, silahkan. Tapi juga kita jangan menganggap remeh amalan sekecil apapun juga, karena kita tidak tahu amal mana yang akan memasukkan kita ke surga. Sebagaimana kita pun tidak tahu amal apa yang bisa memasukkan kita ke neraka. Ya, Allahu a'lam. Nah.